Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihayu Oktaviana dengan NIM 202111284, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Jadi apakah itu ta'arud al-adilah dan sebagainya? Mari kita bahas bersama. Menurut bahasa Arab, ta'arud itu artinya pertentangan atau kontradiksi. Berarti ta'arud itu ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Secara etimologi, ta'arud itu adalah salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lainnya. Menurut terminologi pakar usul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian, yaitu salah satu dari dua dalil yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Dari beberapa pengertian di atas, ta'arud al-adilah bisa diilustrasikan dengan adanya dua buah dalil hukum. Di samping itu, kedua dalil ini pun menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya pada waktu yang sama. Untuk lebih mudahnya, ta'arud itu memiliki 5 ketentuan, yaitu adanya dua dalil, keduanya memiliki martabat yang sama, keduanya berbeda, berkenaan dengan masalah yang sama, dan yang terakhir menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu atau para wali memberikan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, baik dalam kondisi hamil maupun tidak. Bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, iddahnya selama 4 bulan 10 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Cara mengatasi ta'arud. Ada 2 cara atau metode yang digunakan untuk mengatasi ta'arud. Yang pertama ada metode Hanafiyah dan yang kedua ada metode Syafi'iyah. Menurut Hanafiyah, ulama Hanafiyah itu mengatakan bahwa ta'arud itu bisa terjadi antara nas-nas syara' atau ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara 2 kias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjihkan kedua kias tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara 2 nas, para ulama Hanafiyah itu sepakat bahwa metode-metode yang digunakan dalam penyelesaiannya itu yaitu menggunakan nasab, tarjih, al-jam'u wa at-taufiq, dan tasakut al-dalain. Untuk nasah sendiri, nasah itu adalah pelacakan sejarah dari kedua nas. Jadi ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian itu hukumnya menasah yang terdahulu. Jadi nasah itu berarti penghapusan dalil syara' yang datang lebih dulu oleh dalil syara' yang datang kemudian. Seperti contoh tadi, yaitu pertentangan antara
dua ayat iddah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 dengan Quran surat At-Talaq ayat 4. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu berkaitan dengan masalah dua iddah tersebut menjelaskan bahwa ayat kedua atau Quran surah At-Talaq ayat 4 itu yang datang kemudian menasah hukum yang terkandung dalam ayat pertama dari Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Penjelasan pendapat Ibnu Mas'ud dalam masalah ini itu menguraikan bahwa Quran surah Al-Baqarah itu mencakup perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan Quran surah At-Talaq ayat 4 hanya mengenai perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Nah, menurut Ibnu Mas'ud ini Quran surah Al-Baqarah ayat 234 itu turun terlebih dahulu daripada Quran surah At-Talaq ayat 4. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ayat terdahulu itu mansukh oleh ayat yang turun kemudian, yang lebih tepatnya yaitu Quran surah At-Talaq ayat 4 yang membatasi atau takhsis keumuman makna Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Kemudian metode Hanafiyah yang kedua adalah tarjih. Tarjih itu artinya menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Jadi apabila dua dalil yang bertentangan itu sulit dilacak oleh seorang mujtahid, maka mujtahid itu harus mentarjihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Nah, pentarjihan itu bisa menggunakan beberapa metode tarjih. Semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang musafar, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dabit, faktih dan sebagainya seorang perawi hadis. Itu adalah pengertian dari tarjih. Kemudian yang ketiga itu ada al-jam' wa at-tauhid wa taufik. Nah, apa itu al-jam'u wa al-taufik? Jadi pengertiannya itu adalah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Semisal ada firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas itu tidak menjelaskan tentang jenis darah yang tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah membeku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, pengkompromian kedua ayat tersebut itu bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Itu contoh al-jam' wa al-taufik. Kemudian yang keempat itu ada tasakut al-dalain. Nah, apa itu tasakut al-dalain itu? Jadi tasakut al-dalain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Semisal ada pertentangan antara dua ayat, sedangkan tata cara sebelumnya itu sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujjah dan beralih pada qiyas.
bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul as-sahabat. Kemudian yang kedua adalah metode Syafi'iyah. Sebenarnya sama antara metode Hanafiyah dengan Syafi'iyah itu sama, yang beda adalah urutannya. Jika tadi Hanafiyah itu adalah nasah, tarjih, al-jam'u wa at-tawfiq dan tasakut al-dalain, tetapi jika yang menurut Syafi'iyah itu ada tasakut al-dalain, al-jam'u wa at-tawfiq, tarjih, baru kemudian nasah. Hanya seperti itu perbedaan di antara kedua metode tersebut. Kemudian perbenturan dalil. Ada dalil qat'i dan dalil zanni. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i. Yang pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil qat'i bertentangan atau berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Untuk perbedaan pendapat mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zanni ini juga ada dua. Yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zanni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Kemudian yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zanni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Untuk contoh ta'arud al-adilah sendiri tadi sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan, sedangkan dalam At-Talaq ayat 4 itu membatasi waktu berakhirnya masa iddah wanita yang hamil sampai ia melahirkan. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada dalam An-Nur ayat 4 menjelaskan tentang hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan bersuami berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri maupun perempuan lain. Sedangkan dalam An-Nur ayat 6 itu ditasih dengan selain perempuan yang menjadi istrinya. Sekian pemaparan ta'arud al-adilah dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.